Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arnike Hutajulu. Dalam video ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang pernah kita alami, kegagalan. Namun saya tidak akan membawa saudara-saudari larut dalam rasa kecewa, melainkan mengajak saudara-saudari melihat kegagalan dari sudut yang berbeda, sebagai bahan bakar semangat. Yang pertama itu, kegagalan itu normal. Kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Bahkan bayi pun harus jatuh berkali-kali sebelum bisa berjalan. Seperti halnya tokoh-tokoh besar dunia, mengalami kegagalan hebat sebelum sukses. Seperti Thomas Edison pernah gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Dan juga seperti Abraham Lincoln kalah dalam berbagai pemilihan sebelum menjadi presiden Amerika. Kita ambil juga dari tokoh Alkitab seperti Petrus, pernah menyangkal Yesus, tapi kemudian dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi, jika tokoh-tokoh besar bisa gagal, mengapa kita tidak boleh? Yang kedua, kegagalan adalah guru yang jujur. Kegagalan memberitahu kita bahwa ada yang perlu diperbaiki. Kegagalan membongkar kelemahan kita, baik dari sisi strategi, sikap, maupun iman. Memang tidak enak, tapi justru dari situlah kita belajar. Yang ketiga itu, kegagalan membentuk karakter. Sukses itu membanggakan, tapi kegagalan adalah yang membentuk karakter. Dalam kegagalan, kita belajar tentang yang pertama itu kerendahan hati, bahwa kita tidak sempurna dan perlu Tuhan. Dan juga memiliki kesabaran bahwa keberhasilan membutuhkan waktu. Juga kita harus memiliki ketekunan, bahwa kita perlu terus bangkit walau jatuh berulang kali. Dalam iman Kristen, Tuhan sering membentuk karakter melalui masa-masa sulit, bukan masa nyaman. Yang keempat, kegagalan bisa menjadi titik balik. Banyak orang menemukan panggilannya justru setelah gagal. Contohnya, seseorang yang gagal dalam bisnis bisa menemukan talenta barunya di bidang pelayanan. Bahkan, salib yang kelihatannya seperti kegagalan Yesus adalah kemenangan terbesar bagi umat manusia. Seperti halnya tertulis pada ayat Alkitab, Yesaya 55:8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Mungkin kegagalan hari ini adalah jalan Tuhan membawa kita ke rencananya yang lebih besar. Yang kelima itu, ubah perspektif. Kita harus menjadikan kegagalan bahan bakar semangat. Jangan buang waktu meratapi kegagalan. Gunakan itu untuk bangkit dan membuktikan bahwa kita lebih kuat dari itu. Seperti roket yang membutuhkan tekanan besar untuk meluncur ke angkasa, kita juga perlu tekanan untuk naik level. Langkah-langkah praktis yang harus kita lakukan, yang pertama itu evaluasi. Apa yang salah dan apa yang bisa diperbaiki. Yang kedua itu kita harus berdoa dan refleksi apa yang Tuhan sedang ajarkan. Dan yang terakhir itu aksi ulang. Kita harus mencoba lagi dengan cara yang lebih bijak dan semangat baru, di mana kegagalan bisa jadi dorongan paling kuat jika kita memilih untuk tidak menyerah. Saudara-saudari, kegagalan tidak harus membuat kita berhenti. Justru, kegagalan bisa menjadi titik tolak untuk kita melompat lebih tinggi. Jadi, mari kita ubah kegagalan menjadi bahan bakar semangat yang akan membawa kita lebih dekat pada tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena setiap langkah yang kita ambil, meskipun sempat tersandung, bisa menjadi bagian dari kisah kemenangan kita. Sekian dari topik saya. Jika ada perkataan atau tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.